alam daruluan. Qala al-imamul mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa'lam anna lisyamsi salasami'atin wa sittina manzilan. Ketahuilah olehmu akan bahwasanya bagi matahari itu ada 360 manzilah, tempat-tempat peredaran. Mi'atan wa samanina fisyita, 180 manzilah pada musim hujan. Wa mi'atan wa samanina fis saifi, dan 180 pada musim panas. Kulla yaumin tatlu'u min manzilin hatta tantahiya ila manazilis saifi. Setiap hari muncul matahari dari satu manzilah sehingga sampai oleh matahari kepada manzilah musim panas. Wa ba'dahu tadkhulu ila manazilis syita, dan sesudah itu masuk oleh matahari kepada manzilah musim hujan. Fatatlu'u kulla yaumin min manzilin hatta tantahiya ila manzilis syita, maka terbit oleh matahari pada tiap-tiap hari dari satu manzilah sehingga sampai oleh matahari kepada manzilah musim hujan. Hadza tamamu manazilis syamsi, inilah yaitu sempurnanya manzilah matahari. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana berfirman oleh Allah Ta'ala, Rabbul masyariqi wal magharibi, dialah Allah Tuhan segala masyariq dan segala maghrib. Wa dzalika salasumi'atin wa sittuna masyariqan wa maghriban, yang demikian itu yaitu jumlahnya 360 manzilah masyariqan wa maghriban, dari segi timur dan barat. Fataduru syamsu fi sanati kullil masyariq wal magharibi ila qiyamis saati, maka beredar oleh matahari pada setahun tiap-tiap timur dan barat sampai berdirinya kiamat. Fayakunu kullu dawriha bitaqdiril azizil alim, maka ada oleh tiap-tiap peredaran matahari itu dengan ketetapan dari Tuhan yang maha gagah perkasa lagi maha mengetahui. Lianna Allah Ta'ala qadirun ala kulli syai'in, karena bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu maha kuasa atas segala sesuatu. Ay la ya'jizuhu ijadu syai'in, yakni tidak melemahkan akan Allah oleh mengadakan sesuatu. Li'annahu alimun bimasalihi ibadihi, karena bahwa Allah itu maha tahu dengan segala kemaslahatan hamba-hambanya. Fali ajli dzalika, maka lantaran yang demikian itu, ja'alallahu ta'ala lisyamsi mustaqarran hatta tatimma masalihu ibadihi, menjadikan oleh Allah bagi matahari akan tempat ketetapan sehingga sempurna oleh kemaslahatan hamba-hambanya. Wa qala ba'duhum mustaqarrus samsi yakunu fil qiyamati,
Berkata oleh sebagian ulama, adapun tempat ketetapan matahari yaitu ada oleh tempat ketetapannya yaitu pada hari kiamat. Li'annahu hina taqumul qiyamatu tabqa syamsu fi makanin, karena bahwasanya seketika berdiri oleh kiamat maka tinggallah oleh matahari pada satu tempat, wa yadhhabu nuruha, dan hilang oleh sinarnya, fatabqa bila nurin, maka tinggallah oleh matahari bila nurin, dengan tanpa ada cahaya. Kama ruwiya an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu annahu qala, sebagaimana diriwayatkan daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Dzar yaitu berkata oleh Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauman, pada satu hari, hina gharubati syamsu, ketika terbenam oleh matahari. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, atadri aina tadhhabu syamsu, apakah kamu tahu kemana pergi oleh matahari? Qultu, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yaitu yang maha tahu. Qala, bersabda Nabi, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, innaha taghrubu, sesungguhnya matahari yaitu terbenam oleh matahari, wa tadhhabu, dan pergi oleh matahari, tahtal arsy, di bawah arsy, fatastadzinu an tasjuda lillahi ta'ala, maka meminta izin oleh matahari akan bahwa sujud oleh matahari kepada Allah Ta'ala. Fayadzanu laha, maka mengizinkan oleh Allah bagi matahari. Summa tastadzinu an la tatlu'a ila dunya, kemudian meminta izin oleh matahari bahwa tidak terbit ia ke dunia lagi. Lamma ra'at minal ma'asi wal munkarat, tatkala melihat oleh matahari dari segala kemaksiatan dan segala kemungkaran. Fala yu'dzanu laha, maka tidak diizinkan bagi matahari. Bal yuqalu laha, bahkan dikatakan bagi matahari, irji'i, kembalilah engkau, min haitsu tatlu'i, dari tempat terbit oleh engkau, fatatlu'u min masyriqiha, maka terbitlah oleh matahari dari timurnya. Fadzalika qauluhu ta'ala, wasyamsu tajri limustaqarril laha, adapun matahari yaitu beredar oleh matahari bagi tempat ketetapan bagi matahari. Wa ala hadza tariq wallahu a'lamu bissawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian tafsir Yasin pada malam hari ini kita masih membahas daripada ayat 38 dari 83 ayat yang ada di surat Yasin. Surat Yasin, saudara, disebut qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yasin 5 quri'atlah. Surat Yasin itu untuk niat apa saja. Orang yang dagang pengen usahanya diberi laris oleh Allah, dia baca surat Yasin dengan khusyuk dan mentadabburi maknanya,
Allah kasihlah dia laris. Orang yang kesulitan dia baca Yasin, maka Allah kasih kemudahan. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Yasin wa huwa yusbihu u'tiya yusra yaumihi." Siapa baca Yasin pagi hari, maka Allah kasih mudah segala urusannya sampai akar-akarnya di petang hari. Saking apanya? Saking agungnya daripada surat Yasin. Di surat Yasin itu ada lafaz mubin yang jumlahnya ada 7. Dari 83 ayat, ujung ayat yang ada tulisan mubin ada 7 ayat. Maka siapa berdoa sesudah lafaz mubin, apa saja yang dia minta manakala dia baca Yasin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan, tidak pakai lama lagi. Malam hari ini kita memasuki tafsir ayat ke-38. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim." Wasyamsu tajri, matahari berjalan menuju tempat ketetapannya. Yang demikian itu peredaran matahari merupakan ketetapan Allah yang maha gagah lagi maha perkasa. Saudara, matahari mengelilingi tempat peredarannya memakan waktu 365 tempat, koma seperempat. 365 koma seperempat. Sehingga kalau sudah 4 kali seperempat menjadi 1, sehingga menjadi 366. Itulah disebut tahun kabisat, yang mana Februarinya 29 hari. Kalau belum 4 tahun, Februarinya umurnya 28 hari. Maka kata orang kampung beruntung yang lahir tanggal 29 Februari. Enggak ulang tahun tiap tahun, enggak. Tahun depan kagak ada, keloncat dia. Tahun depannya enggak ada. Maka ulang tahun kedua udah umur 4 tahun aja. Begitu. Itu kalau lahir 29. Begitu. Sementara bulan beredar 354 hari. 354 hari. Jadi selisih dalam 1 tahun itu 11 hari. 11. Bila kita kemarin Ramadan bulan apa ya? Kemarin Ramadannya April. Kemarin. Nih, ingat enggak ini? Yang dagang-dagang. April. Nanti bakal maju April, Maret, April, Maret nanti. Karena selisih 11 hari. Per hari itu namanya disebut manzilah. Per hari itu disebut manzilah, tempat tetap dalam satu peredaran. Matahari menuju peredaran demi peredaran.
Surat Yasin. Di sini kita diajak untuk berjalan merenung. Sudah kita merenung tentang tumbuh-tumbuhan, merenung tentang bumi, bagaimana yang tandus bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, udah kelewat. Wa ayatul lahumul ardu, udah. Wa ayatul lahumul lailu, malam udah. Bumi udah. Terakhir malam. Nah, pas malam enggak ada matahari, enggak kelihatan. Maka matahari ini adalah salah satu makhluk Allah yang sangat gede, lebih gede dari bumi. Bulan lebih kecil dari bumi. Itu matahari. Matahari ini enggak diam. Matahari itu berjalan. Wasyamsu tajri. Matahari itu berjalan menuju mana? Menuju tempat ketetapannya. Kata kiai kita, perlu diketahui matahari kalau mengikuti daripada perjalanan hari, maka jumlah hari itu 360 hari. Maka manzilah matahari itu berjumlah 360 manzilah, yang mana dari 360 manzilah dibagi 2 per 6 bulan matahari berada pada musim hujan. 180 hari musim panas. Jadi matahari maknanya per 6 bulan jalan lewat utara, per 6 bulan jalan lewat selatan muternya. Ini bumi, ini matahari ini timurnya mana? Sana. Jadi muter dari timur tuh miringnya kemari, ke selatan 6 bulan. Nanti dia muter lagi miringnya ke utara 6 bulan. Kalau mau diperhatiin, kalau kita sih nggak mikir-mikirin itu, cicilan yang kita mikirin, belum rapi, bener nggak? Gitu. Ini disuruh mikir sama Allah. Itu makhluk gede matahari, gede banget, lebih gede dari bumi. Kita ini sama bumi aja masih gedean bumi. Kita nggak seberapanya daripada bumi. Kita orang. Itu matahari yang gede begitu, Allah enggak pusing ngurusinnya. Yang kudu muter tiap hari. Dari timur nongol, mendem di barat, ntar muter lagi, nongol di timur, mendem di barat. Itu matahari. Allah enggak pusing, enggak pegel muterinnya, ngurusin matahari yang gedenya lebih gede daripada bumi. Masa iya Allah timbang ngasih makan kita doang sesuap nasi, Allah pusing? Enggak. Allah, maka tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka matahari ini dari 360 setiap hari selama 24 jam matahari akan muter menghabiskan manzilah. Jadi dari timur
menuju barat sampai ke timur lagi itu 24 jam. Entar menongol lagi, muter lagi mendem 24 jam. Itu yang kita bilang sehari semalam per hari. Itu matahari akan dia muter terus aja sampai selesai 360. Ini perputarannya ini yang disebut tajri limustaqorril laha. Muter tuh mata. Kita harus renungi siapa yang muterinnya. Enggak mungkin ada roda muter-muter sendiri, mesti ada yang muterin. Dialah Allah. Dzalika taqdirul azizil alim. Itu matahari dan cahayanya sedari dulu sampai sekarang segitu-gitu aja. Coba cahaya matahari nambah kayak orang dari kecil jadi gede, nambah separohnya aja dari yang ada, naik 50%. Maka kita orang nih pada gosong, angus, angus, enggak ada karena kegedean cahaya, kegedean cahaya. Kalau matahari kurang cahayanya dari yang ada, ibarat orang tadinya ada giginya, lama-lama pas udah lama jadi metik. Metik itu apa? Tanpa gigi. Itu metik namanya. Begitu. Maka kemudian matahari 50% cahayanya hilang, maka kita bakalan beku kayak kulkas, kekurangan cahaya. Ini siapa yang megangin? Cahayanya dari dulu segitu-gitu aja, enggak bertambah, enggak berkurang. Dzalika taqdirul azizil alim. Itu yang ngatur Allah, yang gagah perkasa, yang maha tahu segalanya. Maka bila matahari selesai menuju tempat edarnya, yang kalau mengikuti bulan 360 manzilah, atau kalau ngitung jumlah hari menjadi 365 hari, maka selesailah matahari mengitari garis falaknya. Dan bila itu terjadi, namanya 1 tahun. Namanya 1. Kalau udah 365 selesai, tahunnya ganti. Maka disebut yang kayak Januari, Februari namanya tahun matahari. Tahun matahari namanya 365,1/4, lebih dikit. Itu yang 1/4 tuh kalau dikali 4 kali sama dengan 1, itu nanti dikumpulin adanya di Februari, sehingga bulan Februari 29 namanya disebut tahun kabisat. Kalau 28 namanya tahun basitoh. Orang kita nggak kenal namanya non kabisat. Begitu. Tahun kabisat itu apa ya? Penggenapan. Kalau basito non kabisat belum ada penggenapan. Jadi 365 1/4, tahun besoknya 365 setengah,
tahun besoknya 365 3/4, tahun besoknya baru 366. Ini mengitarinya ini tajri limustaqarril laha. Maka ada firman Allah, Rabbul masyariqi wal magharib. Dialah Allah Tuhan segala timur, segala barat. Loh, kenapa timurnya banyak, barat banyak? Dari peredaran matahari tiap hari muncul di timur, tiap hari muncul di timur, terbenam di barat, timur barat banyak. Selama 365 kali itu disebut dalam istilahnya namanya manzilah namanya. Maka dalam 1 tahun matahari mengedari, jadi fataduru syamsu fi sanatin kullal masyariki wal magharibi ila qiyamis sa'ah. Maka beredar matahari dalam setahun itu semua timur, semua barat sampai datang hari kiamat. Peredaran ini ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Tidak akan menjadi lemah bagi Allah dalam mengadakan sesuatu, sebab Allah lebih mengerti tentang kemaslahatan hambanya. Maka peredaran ini berbeda-beda. Kapan terbitnya? Karena kita tergantung ada di belahan bumi, belah mana, maka beda-beda. Bila kita sekarang ini matahari terbenam, sekarang nih udah terbenam, lah di Arab mau belum, baru asar. Di Arab baru asar, belum terbenam, baru asar. Begitu. Maka di Amerika baru pagi hari ini, pagi, beda-beda. Begitu. Karena bumi itu bulat. Begitu. Maka berbeda-beda. Tergantung ada di mana. Begitu, berbeda-beda. Ada yang siangnya panjang, ada yang siangnya pendek, ada yang malam panjang, ada yang malam pendek. Kita punya negeri, paling cakepnya negeri sejagat raya. Tidak ada negeri yang paling cakep selain negeri kita. Negeri kita ini stabil. Secara umum siang 12 jam, malam 12 jam. Tidak ada negeri kayak kita ini, tidak ada. Kecuali kita doang di Indonesia. Tidak ada. Maka negeri kita, semua negeri-negeri pengen mencaplok negeri kita. Karena paling suburnya negeri sejagat raya. Begitu. Paling suburnya. Tidak boleh kita ini menjadi negara maju, enggak boleh sama orang-orang lain. Pokoknya negara berkembang. Apa sih negara berkembang? Bahasa halus. Begitu. Maju lawanannya berkembang. Sebenarnya lawanannya berkembang tuh sama negara miskin. Padahal enggak. Kita ini negara paling kaya, paling majunya negara. Enggak ada negara kayak kita. Kalau kita naik pesawat dari Sabang sampai Merauke itu 9 jam. Enggak berhenti, baru nyampe. Dari Sabang sampai Merauke. Itu kita lewatin percis daripada Jakarta ke Arab Saudi. Perjalanannya itu dari Sabang sampai Merauke. Kalau 9 jam, kalau di barat itu kita bisa melalui 22 negara. Kita 9 jam masih senegara aja. Gede nggak tuh? Gede banget. Begitu. Jadi gede banget negeri kita ini. Gede banget. Orang tak hari aja beda-beda.
Begitu. Kita baru maghrib. Lah di Papua mah udah malam. Masih sebangsa, senegara. Udah malam. Dia udah malam. Begitu. Ini kita punya negeri. Terbit matahari terus aja jalan. Itu matahari menyelesaikannya dalam 1 tahun 365 peredaran. Begitu, timur, timur, timur barat, timur barat, timur barat, begitulah. Itu matahari. Ini diatur oleh Allah untuk kemaslahatan kita, kemaslahatan hamba-hambanya. Coba matahari kalau enggak terbenam-terbenam, saudara jadi karyawan kagak boleh pulang sama bos. Masih apa? Masih apa? Lah masih siang. Ini mau kemana? Ini siang ya. Begitu. Kagak istirahat. Maka demi kemaslahatan pas malam matahari aja tenggelam. Udah waktunya kita juga harus balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ulama tafsir mengata mustaqarrillah itu adanya hari kiamat. Jadi matahari berjalan terus, bakal berhenti kalau udah kiamat. Itu begitu. Ada ulama tafsir mengartikan begitu. Sehingga ketika nanti kiamat datang, matahari bakal diem dalam satu tempat, kagak ada cahayanya. Kalau udah kiamat datang, kiamat kalau udah datang bahaya. Kita jangan sampai ngalamin tuh yang kiamat kubro namanya, kiamat besar. Jangan dikata enak, itu paling stresnya. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Jadi kiamat itu kalau udah datang, air laut tumpah ke darat. Air laut tumpah ke darat. Bahasa kita orangnya namanya tsunami. Sehingga orang-orang yang tinggal di laut tuh, di pantai, pada pengen selamat, lari ke dataran tinggi namanya gunung. Biar selamat wong diparanin air. Dia kagak tahu yang di gunungnya meletus, batu keluar semua. Yang di gunung pengen selamat, cari ke yang rendah, yaitu pantai. Jadi yang di gunung turun, yang di pantai naik. Orang nggak sadar, lagi hamil, bayi brojol kagak tahu, saking stresnya. Itulah kiamat. Kiamat, orang kayak orang mabok, bukan mabok, stres tingkat tinggi. Orang kebakaran aja, ada ibu yang lagi netein anak tidur, ada kebakaran. Demi nyelamatin yang dibawa bukan bayi, tapi bantal. Bayinya kebakar. Kenapa? Saking stresnya. Jadi dipikir bayi, padahal bantal. Itulah orang stres. Kiamat lebih parah dari itu. Ketika kiamat datang, maka matahari habis daripada tempat tetapnya, sehingga matahari ada tanpa ada cahaya. Bila ini tafsirannya, maknanya seperti apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an.
Kata Abu Dzar nih, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu di mana matahari tenggelam, maghrib, matahari mendem, Abu Dzar ditanya oleh Nabi, "Ya Abu Dzar, atadri aina tadhhabu syamsu?" Wahai Abu Dzar, tahukah anda kemana matahari itu tenggelamnya? Hilang tuh matahari. Kalau udah maghrib hilang, enggak kelihatan nama kita. Tuh ngilangnya kemana tuh? Matahari itu bisa enggak kita lihat? Dia pergi kemana? Kata Abu Dzar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang tahu Allah dan Rasulnya. Kita enggak tahu hilang kemana. Nabi bilang, kalau udah mendem matahari yang kita enggak lihat, tuh matahari pergi ke bawah arsy-Nya Allah. Jadi kalau udah malam mendem tuh matahari perginya menuju arsy Allah. Terus matahari sujud sama Allah. Sujud. Kalau udah malam matahari sujud sama Allah. Beda sama kita. Kita kalau udah malam ngorok. Matahari kalau udah malam sujud sama Allah. Ya Rabb, saya pengen sujud. Allah silahkan matahari sujud sama Allah. Lalu ketika sujud tuh maghrib tuh, orang kita bilang jam 6, matahari udah sujud, tidak bangun-bangun, sujud sampai jam 6 pagi. Sujudnya tuh matahari sampai jam 6 pagi sujud. Kemudian kata Allah, matahari terbitlah sudah. Kata matahari menjelang subuh nih, dia bilang, ya Rabb, izinin saya enggak terbit lagi dah, enggak nongol lagi. Tiap hari itu menjelang jam 6 aja matahari ngomong, ya Rabb, izinin saya enggak terbit. Ngapa? Banyak orang siang-siang dia nyolong, karena dapetin cahaya dari saya dia nyolong, dia menggunakan cahaya saya. Ada orang duraka di siang hari, ada anak bolos sekolah di siang hari, dia menggunakan cahaya saya. Cahaya dari saya kemudian dipakai untuk durhaka mengkau. Tidak sedikit kalau udah siang ya Rabb, orang-orang pada durhaka. Rasanya saya ini rugi saya. Buat apa menyinari orang yang sholat juga enggak? Buat apa menyinari orang yang akhirnya orang ibadah juga kagak? Rasanya saya ini bersalah ya Rabb. Izinkan saya, jangan sampai saya ini terbit ya Rabb. Saya pengennya malam terus ya Rabb. Saya enggak pengen nongol-nongol. Malas saya nongol. Habis orang enggak ibadah, buat apaan? Rugi saya ya Rabb, rugi. Tapi kata Allah, fala yu'dzanu laha, enggak diizinkan, enggak. Matahari irji'i, balik, ente nongol dari tempat muncul ente. Maka kalau udah jam 6 pagi matahari nongol lagi, nurut sama Allah. Itu matahari. Maka kita yang dikasih akal, kalau kemudian enggak nurut sama Allah, enggak ibadah sama Allah, alangkah kita buruknya.
Kalau enggak, kata Allah, irji'i, ayah balik matahari, min haitsu tatlu'i, dari tempat di mana kau muncul terbit kalau pagi. Maka kemudian itu kalau udah pagi, terbitlah matahari dari sebelah timur. Ini tiap pagi terbit itu, dzalika taqdirul azizil alim. Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh. Coba kalau matahari enggak terbit malam terus, ya Allah, usaha kita siapa yang mau ngerjain? Karyawannya belum datang-datang, habis masih malam. Malam terus. Malam terus. Maka semua ini kurnia besar dari Allah. Ini penting. Maka kenapa surat Yasin kudu dibaca? Karena di dalamnya ada pendidikan besar bagaimana seorang manusia harus memahami betapa matahari itu muter bukan dengan sendirinya, ada yang muterin. Bahkan dalam satu hadis ini dijelaskan, dia izin nggak mau muter lagi, nggak mau nongol lagi, saking pegelnya ngelihat manusia kalau udah siang hari banyak berbuat maksiat. Tapi Allah dengan Rahman dan Rahimnya, terbitlah matahari, kau nurut kepadaku yang mencipta kau, maka matahari pun terbit juga kalau udah pagi. Bukankah itu merupakan kemurahan Allah? Bukankah itu merupakan kasih sayang Allah? Mau kemana kita yang umurnya udah lanjut? Ndak maulah kita ngaji. Mau ngapain kita hidup? Perjalanan kita udah panjang, udah jauh, bentar lagi mau nyampe kita sama Allah. Kalaulah anak muda diajak ngaji nggak mau, masih mending dia punya niatan, tong ngaji yuk, nanti aja kong kalau udah tua. Itu maknanya niatnya mulia. Nanti kalau udah tua mau ngaji, bagus. Kalau udah tua mau ngaji, ini niat mulia. Si anak muda ini walau sekarang nampak bengal-bengal, tapi kemudian itu yang udah tua ini, kong ngaji yuk, nanti aja kalau apa kira-kira? Kalau muda kan nggak mungkin, kalau udah tua ujungnya kalau mati mah bukan ngaji, di ngajiin, nggak ada pilihan. Maka kita matahari aja nurut sama Allah, maka kita yang jauh sebagai pelaku dosa, yang bergelimangan dosa, bila matahari malam sujud sama Allah, kita pun juga, andai siang hari kita berlumuran dosa, maka Allah buka pintu kasih sayangnya, maka malam diadakan oleh Allah agar supaya si pembuat dosa di siang sujud, menangis, memohon ampun kepada Allah di malam hari. Itulah kasih sayang Allah. Dzalika taqdirul azizil alim. Allah sayang sama kita. Makanya Nabi sampaikan, innallaha subhanahu wa ta'ala la yabsutu yadahu fil lail liyatuba musii'un nahar. Allah membuka kedua tangannya di malam hari agar supaya si pembuat dosa di siang hari mau bertaubat, sujud, nangis-nangis sama Allah, Allah ampuni sebelum matahari nanti disuruh oleh Allah terbit dari sebelah barat. Mumpung belum terbit sebelah barat, maka kita dikasih hidup, maknanya kita disuruh minta sama Allah untuk bertaubat, sujud sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai matahari yang gak ada akalnya kalau udah malam sujud sama Allah, jangan sampai kita yang ada akalnya siang kurang mau sujud,
malam juga kurang mau kemana kita akhirnya? Ujung kita mau kemana? Hidup ini mau kemana? Kalau kita enggak mau kembali kepada Allah, akan kita rugi. Kalau kita enggak mau ibadah, akan menjadi rugi adanya. Maka kita kudu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa surat Yasin menjadi surat yang kudu banyak dibolak-balik? Sebab di dalamnya begitu banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil dan kita petik sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman adanya hari kemudian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah. Pelan-pelan kita pandai memanfaatkan umur yang tersisa, supaya Allah mengampuni dari umur yang telah berlalu, yang banyak kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia, yang kurang bermanfaat. Allah beri kita keimanan yang kuat sampai Allah tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan. Allah alam.